Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Puspita Anggraini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Palembang. Saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa sebelumnya guru merupakan pusat pembelajaran, sehingga pada akhirnya anak tidak mampu mengeksplorasi apa yang dia miliki, tidak mandiri, tidak adanya kebebasan dalam berekspresi. Kemudian saya pun mengalami di dalam kelas ekosistem pembelajaran yang tidak ada kesepakatan, tidak ada perbincangan dengan peserta didik saya. Saya hanya fokus kepada apa yang ingin saya tuju hari ini. Kemudian, ketercapaian target kurikulum adalah ending akhir setiap saya memberikan materi setiap harinya. Dengan nilai anak yang besar, itu saya merasa bangga dan sudah maksimal atas apa yang sudah saya berikan hari ini. Setelah saya belajar tentang pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, saya banyak mengalami pembelajaran, yaitu menyadarkan diri saya untuk melakukan perbaikan yang harus saya lakukan. Adapun filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mengajarkan saya sebagai pendidik untuk menuntun peserta didik saya dengan apapun yang dia miliki sehingga saya mampu mendampingi serta mengarahkan peserta didik saya. Kemudian saya menjadikan tauladan. Apapun yang saya lakukan, apapun tindakan yang saya berikan harus menjadi contoh tauladan bagi peserta didik saya. Kemudian timbullah ide dan gagasan selama proses perubahan. Yang tadinya teacher center itu menjadi student center. Saya menghilangkan mindset saya sebagai teacher center, akhirnya saya membuat peserta didik saya sebagai objek, kemudian sebagai subjek, kemudian sebagai pelaku utama dalam ekosistem pembelajaran di dalam kelas yang saya lakukan. Praktik baik dan aksi nyata. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya melakukan diskusi teman sejawat saya untuk apa yang sebaiknya kita terapkan di dalam kelas, sehingga saya tidak memikirkan bahwa apa yang saya pikirkan itu yang paling baik. Kedua, saya membuat perangkat pembelajaran yang lebih bervariatif dengan metode-metode yang berbeda setiap harinya. Pelaksanaan di dalam kelas diawali dengan berdoa dan mengaji yang saya pusatkan kepada anak sebagai pemimpin teman-temannya. Kemudian setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Kemudian anak berkolaborasi bersama temannya dan saya melakukan kegiatan di dalam kelas yang aktif, tanpa pasif. Semua boleh melakukan hal apapun, mereka boleh berinteraksi, mereka boleh mengungkapkan apa yang ingin ia sampaikan. Terakhir, setelah terjadinya ekosistem pembelajaran yang aktif, saya tetap sebagai pemberi penguatan atas apa yang telah terjadi hari ini. Terakhir, selalu saya tutup dengan berdoa dan memberikan salam kepada peserta didik saya. Dari semua kegiatan itu, akhirnya saya merefleksikan diri saya. Yang pertama,
adanya tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, masih ada beberapa peserta didik yang tidak mau bekerja sama dengan peserta didik lainnya, hanya diam dan mengandalkan teman. Yang kedua, masih ada beberapa peserta didik malu-malu saat mempresentasikan atau berpendapat di depan kelas. Solusi yang saya ambil yaitu melakukan pembimbingan personal. Yang kedua, melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa. Oke, itulah tadi video pembelajaran dari saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.